Shalom. Bapak, saya
Kita pujikan lagi Allah itu baik saya. Nah itu toh, lagi sakit. Apa Mbak Video? Lagi sakit. Nah ini Mbak Lina. Tapi juga sakit. Ya saya kesaksian sedikit ya. Kemarin tuh suami saya cerita. Kemarin kan suami saya cerita itu hampir hanya 30 detik mau ditabrak truk ya. Nah di Logosari kan habis pulang kerja, mandi sebentar, mau beli kabel untuk gereja itu loh. Kemudian kan di Logosari itu kan jalannya kan searah ya, sini searah, sini searah. Nah dia kan kalau ke Logosari mau kan gini, tapi kalau mau pulang kan gini. Nah tiba-tiba tuh ada truk. Nah, terus ada biasa polisi cepek kan, truknya tuh sudah apa namanya disempriti ya sama polisi cepek ya itu ya. Maksudnya tuh nggak bisa lewat sini, harus lewat yang sana. Tapi katanya suamiku tuh truknya itu tuh yang nyopir tuh orang masih muda. Nah, ada waktu itu sepi dan yang ada suami saya akhirnya mau pulang sedikit ya. Dalam waktu 30 detik itu mau ditabrak, tapi suami puji Tuhan perlindungan Tuhan itu nyata ya. Saya bilang sama suami, kalau kita kemanapun, dimanapun pakai Logosari ya, kita doa. Walaupun doanya singkat, Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan, dan mau serta lindungi panti kalau kita mau pergi gitu loh, biar kami juga terlindungi. 30 detik aja itu loh.
Itu misalnya kalau bukan pertolongan Tuhan ya, truk besar itu Bu. Itu sudah melawan arahnya bukan ke sini, harusnya kan ke sini. Tapi dia ke sini, ngawur kan itu. Itu kan istilahnya kan rancangan setan kan, ada setan rancang. Ya puji Tuhan karena perlindungan Tuhan diluputkan dari itu. Nggak tahu misalnya tiba-tiba itu langsung bisa dituntun ke kiri langsung gitu. Nah ini truknya nggak ada berhentinya apa-apa langsung bus. Dan puji Tuhannya di belakang nggak ada sama sekali motor. Biasanya kan kita jam 4:30 itu kan sudah pada pulang kan itu. Itu biasanya kalau enggak bisa bertabrakan beruntun istilahnya seperti itu. Yes. Kalau enggak itu tabrakan beruntun, bisa tabrakan beruntun kan. Karena Logosari kan sebenarnya ramai sekali, tapi karena perlindungan Tuhan, yang pertama karena perlindungan Tuhan, yang kedua kita doa, yang ketiga karena memang istilahnya kan tujuannya kan untuk benerin kabel kan, untuk pasti Tuhan tuh menolong. Mana saya diceritani Tuhan ini sayang mbak aku toh mama, nah orang wis jadi janda. Oh gitu, Gus aku ngomong kayak gitu, terus aku jadi janda muda janda. Itu sedikit kesaktian saya. Ya, katakan satu kalau pergi luar kota ya, pokoknya firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 7 sama 8, Tuhan akan menjaga nyawa dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga selama-lamanya itu tak fakir untuk kita yang dengan lain itu sama Allah ya. Tapi ya itu harus kita harus jujur, taat dan fokus sama Allah. Kita juga mau menceritakan sama saudara ini ya, bahwa Allah itu dia tuh tidak doa apa aja dia mau mendengarkan doa kita ya. Siti kok Allah tuh mau senang dengarkan doa kita ya. Jangan saya tuh dan Allah Mbak tahu nggak? Mbak udah ngomong itu loh, Allah sudah tahu ke saya nggak? Ya itu satu kemarin itu saya tuh kerjaan saya banyak sekali ya. Saya tuh lemari saya tuh dimakan rayap, ada pokoknya tuh rawat sampai saya bingung ya. Teman kita dimakan rayap, aku jengkel. Ya percuma kan, satu Tuhan terima kasih saya itu kekataanmu ya. Itu ya sudah tuh sama ada kata. Dan Allah tuh mengendalikan juga binatang loh, bukan kita aja. Contohnya tuh yang sepele itu bagi mungkin sepele bagi kita ya, tapi itu Allah mendengarkan loh. Contohnya tuh aku paling bocil tikus masuk rumah, aku tidak toleransi. Tapi kalau doa sampah tuh aku masih boleh masuk gitu. Tuh paling benci saya, rumah saya itu juga tikus. Dia tuh takut, saya nggak suka sekali, gindol sekali gitu. Pernah satu kali itu, depanku tuh pintuku nggak tak kancing, ada tikus masuk di sama dia itu ya. Masuk kamarku, aku belajar itu, aduh kayak masa disuruh itu beda. Kamu tahu Tuhan Yesus, engkau tuh berkuasa tuh Tuhan. Kamu tahu tuh Tuhan, aku nggak seneng sama tikus, aku tuh gila tuh Tuhan. Aku pernah dulu waktu zamannya Daniel, kamu bisa menutup mulut apa? Kamu bisa manggil aku saya tikus itu kan engkau usir dari rumahku, amin. Terus sampai berapa hari ya, mungkin 2 hari dari kamu. Aku tak keluar gitu, aku kan cacat dia nggak bisa mukul dan nggak bisa usah pikir tuh Tuhan aku nggak tahu deh masa itu lewat aku jadiin aku gini. Kau tahu Tuhan caranya Tuhan baik banget, itu luar biasa lah kita tuh begitu. Masuk di tempat sampah sih nggak terusaknya, udah bisa masuk di situ loh kan. Dan aku kan gampang toh, terusaknya nggak tutup, aku udah medan jaga itu loh Tuhan itu luar biasa kan dari binatang itu tidak lain salah luar biasa ya kan seperti itu saya yang nggak bisa ambil apa-apa jangan berharap di manusia karena manusia itu kuasanya terbatas sakit Tuhan Yesus soalnya sakit Tuhan jangan disembuhkan oleh itu sudah sembuh itu ya kalau kayak gitu ya dan Tuhan itu buka 24 jam tidak butuh pulsa Tuhan ada di sini ya setiap hari di samping kita ya nggak usah bingung nggak usah apa-apa dari itu nanti kebetulan begitu saya tuh kata sama Tuhan pokoknya anakku Tuhan dari dulu sampai sekarang ya gitu ya saya percaya sama Mbak di sini sekali kan tubuhnya merosot ya kaki itu atau ada korok rumahku boleh lorong nggak apa-apa itu tubuh dengan kata-kata tubuh tapi roh kita harus tetap menyala-nyala semakin tua semakin dekat dengan Tuhan kita mau joget boleh jalan padang dan kita sudah dapat jalan padang
Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Oh, haleluya, kami bersyukur hanya padamu Yesus, kami yang besar atas segala perbuatanmu Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap keadaan kami saat ini Tuhan, satu persatu Tuhan, Kau tilik Tuhan. Oma-oma Tuhan yang saat ini dalam keadaan terbaring sakit, Engkau hadir di tempat ini. Kesembuhan terjadi Amin. di dalam nama Yesus. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, meskipun saat ini ada bagian tubuh kami yang tidak fit, tetapi kami semangat Tuhan karena Engkau Amin. hadir. Kami menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan melalui Tuhan pujian penyembahan di tempat ini Tuhan. Kuasai setiap kami ya Roh Kudus, beracara di tengah-tengah kami dengan leluasa ya Roh Kudus. Ambillah deh waktu ini Tuhan. Biarlah Tuhan perkataan-Mu sendiri yang meneduhkan setiap hati kami Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, tidak secara kebetulan kalau pada
Pagi menjelang siang ini kami berada di tempat ini. Ini rencanamu buat setiap kami. Pada waktu kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pakai, kami pergunakan semakin mendekat, melekat, mengerti hatimu. Terima kasih Tuhan, urapi serta lidahku lebih hambamu. Hambamu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hambamu lakukan. Serta lidahmu lebih hambamu, sampaikan isi hatimu Tuhan. Sentuh hati kami, ubah menjadi tanah hati yang baik. Sehingga seluruh pesanmu Tuhan pagi siang hari ini Tuhan bertumbuh, berbuah lebat. Setiap belah hati kami namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom, oma-oma yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, anak bersyukur melihat oma-oma saat ini dalam keadaan segar, meskipun ada sebagian yang sakit. Mari waktu yang sangat singkat ini, waktu berapa lama? Terserah Bu, gitu ya. Waktu yang singkat ini kita buka sebentar Alkitab kita baca satu ayat saja bagi renungan kita ya. Satu ayat saja dari Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu 2 firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu terima kelegaan. Apa saudara? Terima kelegaan. Kamu tolong dibacakan Matius 11 ayat yang ke-28. Aku Bu. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Datanglah kepadaku sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Amin. Itu yang datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan berat yang beban, aku akan menyegarkan kamu. Amin. Tuhan berikan apa? Kelegaan, kesegaran, terus kelegaan, kesegaran, kelelahan setiap kita diganti dengan yang namanya lega atau kesegaran. Haleluya, amin. Tuhan luar biasa. Setiap kita, oma-oma semua yang ada di sini, yang saat ini sedang mengalami beban berat, jadi karena apa? Masalah buku yang satu belum selesai, datanglah yang lain, sehingga beban itu menumpuk itu yang seringkali membuat kita apa? Rasanya capek banget menjalani hidup ini, gitu. Satu belum kelar, tetapi kabar gembiranya, kabar sukacitanya pagi hari ini, setiap kita oma-oma yang sedang mengalami beban berat, Tuhan memberikan apa? Kelegaan. Bukan cuma itu saja. Kabar gembiranya, Tuhan Yesus bukan cuma memberikan kelegaan kesegaran, tetapi Tuhan Yesus mau menerima semua orang yang berdosa. Dosamu, Alkitab berkata, dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan sanggup membuat putih seperti salju. Seperti oma-oma dan semua kita yang dulunya menjadi budak dosa, katakan tidak dosa, Tuhan ubah menjadi hamba yang merdeka, hamba kebenaran. Yang tadinya budak dosa diubah statusnya menjadi hamba kebenaran, dimerdekakan, katakan dimerdekakan. Sehingga dengan lantang semua oma-oma bisa berkata saya sudah bebas, katakan oma. saya sudah bebas. Sudah bebas, saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas,
Yesus melepaskan dari budak dosa, Amin. diubah menjadi hamba kebenaran. Bukan cuma itu saja, kabar gembiranya, Yesus juga mau menerima orang yang bahasanya itu keras kepala, batu kayak kepala batu. Ya, ketika datang kepada Yesus, yang membuat hati siapa? Orang yang membuat hati orang? Tuhan. Kalau Tuhan yang membuat hati kita, Tuhan juga sanggup mengubah hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut. Haleluya. Sekeras apapun hati itu, ketika orang itu datang kepada Yesus, Tuhan ubah menjadi hati yang lembut. Tuhan ubahkan. Amin. Karena mengalami jamaah Yesus jamah. Senang hidupku dan indah di hatiku. Amin. Semua berubah. Haleluya. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah. Katakan Yesus jamah hidupku Tuhan jamah kelepasan terjadi. yang indah di hatiku. Haleluya, damai-Mu mengalir, Tuhan mengubah setiap kami, Tuhan. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Dan yang ketiga, Yesus memberikan apa kira-kira? Yesus memberi, kalau yang pertama memberi kelegaan, yang kedua Tuhan mau menerima orang yang berdosa, dan yang ketiga Tuhan mau menerima orang yang keras kepala. Dan yang keempat, Tuhan mau menerima orang jahatnya seperti apapun. Tuhan mau menerima, katakan Tuhan mau menerima Tuhan mau menerima. dari orang berdosa, dari orang yang keras kepala, ya, dari orang yang jahat. Ketika datang kata Tuhan, Tuhan terima dan Tuhan lepaskan. Katakan lepaskan. Lepaskan. Memberi, katakan memberi. Pengampunan dosa yang dari statusnya budak dosa diubah, katakan diubah, Diubah. menjadi anak. Menjadi anak. 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 Kita status kita siapa, Oma? Anak-anak. Aku anak raja, Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. haleluya. Oma-oma, setiap kita punya status, katakan punya status. Punya status. Statusnya anak raja di atas segala raja. Untuk setiap kita, untuk setiap oma-oma bisa mengalami menerima yang namanya kelegaan. Apa Bu Ana yang harus aku lakukan? Satu kuncinya, apakah itu? Sangat sederhana. Kuncinya yaitu datang, katakan datang. Datang. Datang kepada
oma bisa mengalami kelegaan. Ini yang harus oma lakukan. Datang kepada Yesus. Tolong dibacakan. Masih Matius 11 ayat yang 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan kepadamu. Amin. Untuk oma bisa mengalami kelegaan, kuncinya datanglah kepada Yesus. Untuk bisa mengalami kelegaan, kelepasan, pengampunan, maka oma harus datang kepada Yesus. Haleluya. Karena Yesus itulah satu-satunya jalan. Yesus itulah satu-satunya sumber yang bisa memberi kesembuhan. Amin. Datangnya kepada siapa? Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Amin. Yesus Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. upahnya berapa? Besar. Besar. Bukan cuma seperempat, setengah, tetapi apa? Besar. Karena Tuhan adalah maha besar. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Suatu kali ada jemaat saudara yang datang kepada saya, ya mama ya. Ada jemaat yang datang kepada saya, Bu. Piye supaya aku ini bisa mengalami yang namanya kelegaan, supaya aku ini bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Gimana tuh caranya, Bu? Karena saya seringkali, Bu, sudah belajar melakukan yang terbaik, bukan ini, tetapi malah apa? Jatuhkan. Terus dia tuh, mama mau tahu? Tanya lagi, kalau tak teruskan, mama mau tahu caranya? Oh. Supaya oma iya semangat. Supaya oma bisa mengalami kelegaan yang bersumber dari Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Roma 12 ayat 21. Supaya damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan, kelegaan yang dari Tuhan itu memenuhi kehidupan umat. Hari ini, besok, sampai garis finish. Lalu dibacakan Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Amin. Dunia mengajarkan balas yang jahat dengan Yang baik, jahat dengan yang jahat. Dunia nah kamu merotol ke untukku siji, tak merotol untukmu loro. aku bisa jane wong apik, Bu, tetapi aja macem-macem ke aku. Nah itu ajaran dunia, tetapi kebenaran berkata kalahkan yang namanya kejahatan dengan Kebaikan. untuk oma bisa mengalami damai sejahtera. Wong jahat dibalas dengan jahat, tapi ditambah merokok ya. Tuhan pun tidak berkenan. Tuhan mau supaya semua oma menerima yang namanya damai sejahtera pernikahan itu dengan cara kalahkan kejahatan dengan Kebaikan. kebaikan. Haleluya. Sehingga kasih Tuhan, katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih yang bersumber dari Tuhan itu memenuhi hati dan pikiranku. Ketika oma praktek, aku mau membalas yang jahat dengan
mengalirkan bagian umat-umat. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih. Yesus, Tuhan kasih Tuhan dialirkan menjadi bagian umat-umat. Ketika umat-umat setiap kita yang mendengar kebenaran firman ini melakukan, yaitu membalas yang jahat dengan Kebaikan. kelegaan, kelepasan. Itu akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan ini. Setiap kita. Amin. Amin. Ajarilah Kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Roma 12 ayat yang ke-14. Roma 12 ayat yang ke-14. Mau dibacakan. Roma 12 ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bukan namun yang keluar dari mulut oma-oma, dari mulut setiap kita berkat. Bukan Kutuk. jangan sampai sejengkel apapun kita belajar untuk mengekang, ya, mengekang mulut ini supaya tidak keluar kutuk, tetapi yang keluar yaitu apa? Berkat. Berkat. Yang keluar apa oma-oma? Berkat. Jangan sampai keluar kutuk dari mulut kita sehingga oma-oma mengalami kelegaan yang bersumber dari Tuhan. Nah, ini artinya lega. Oma-oma bisa merasakan kemenangannya. Damai sejahtera. Artinya berarti apa? Nah, orang Jawa bilang apa? Ayo. Ini artinya kemerungsung ora bakalan isanya apa? Mengutuki. Tetapi ketika oma-oma semua yang ada di sini dipenuhi dengan damai sejahtera, membalas yang jahat dengan kebaikan, tidak mengeluarkan kutuk, maka di sini akan terjadi yang namanya perubahan. Sengkel, marah-marah, berubah menjadi hadiah, damai sejahtera. Hatiku yang benar, hatiku yang benar, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun,
Roma 12 ayat yang 11. Firman ini bekal kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Janganlah kerajinanmu kendor. Dalam roh menyala-nyala. Usia orang boleh semakin bertambah dan dikatakan apa? Semakin tua. Tetapi UMA tadi sudah kesaksian tadi ya. Tubuh kita boleh semakin melemah karena usia itu lemah ya. Suruh menyala bagaimana Bu Ana? Saya saja berada di kursi roda suruh menyala bagaimana? Saya katakan bisa katakan bisa. Caranya bagaimana? Nah, supaya Uma meskipun berada di dalam duduk di kursi roda, rohnya tetap menyala, caranya bagaimana? Melayani, katakan melayani. Lah caranya piye Bu melayani? Lah aku duduk di kursi roda. Nah, itu yang Bapak Ibu. Oleh karena anugerah Tuhan, Roh Kudus memberikan jawaban, masih tetap bisa. Uma boleh usianya tambah tua, duduk di kursi roda, rohnya tetap menyala, masih tetap melayani Tuhan. Caranya melayani, katakan melayani. Bentuknya seperti apa? Sangat sederhana. Saudara tidak harus memimpin ujian lompat-lompat seperti ini, tidak. Tetapi caranya saudara mendoakan, ya. Ibu Dian di tempat ini sebagai pemimpin. Berkati Ibu Dian Tuhan, semakin sehat dan terus diberkati sehat, amin. Berkati suaminya dalam pelayanannya, dipakai semakin luar biasa. Itu oma-oma sudah melayani. Itu yang membuat roh oma-oma terus berkobar, tidak harus lompat-lompat memuji, tidak. Doa buat Ibu Dian sekeluarga itu oma-oma sudah melayani. Ya. Jadi melayani itu tidak harus lompat-lompat, tidak. Oma-oma bisa tetap dalam posisi duduk di kursi roda, tetapi melalui mulut oma-oma mendoakan biar suami memberkati ini, amin. Sehingga kalau oma tidak padam, oma tetap makin tua, bukan tambah lopor, tetapi makin tua. Amin. Tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Yesus cinta Saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Jadi pesan firman Tuhan paginya hari ini supaya oma-oma tetap mengalami yang namanya roh berkobar-kobar. Caranya bagaimana tadi oma-oma? Berdoa. Doa yang paling mudah tadi apa? Yang mendoakan pemimpin di sini, ya Ibu Dian dan sekeluarga, sehingga oma-oma rohnya tetap menyala-nyala. Haleluya. Oma mengalami menerima yang namanya lega. Dengan cara apa tadi oma-oma? Mengalahkan kejahatan dengan ketika oma-oma berdoa buat Ibu Dian. Ketika oma-oma berdoa, satu sama lain sudah kenal semua namanya. Nah, doakan yang satu lagi sakit, mungkin teman-teman oma lagi sakit, oma-oma harus berdoa. Jamah Tuhan sembuh Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi. Amin. Amin. Aku percaya
mujizat. Aku percaya Tuhanku hebat, berkatanya dari aku percaya Tuhanku Satu ayat lagi ya untuk oma-oma bisa mengalami ketenangan itu bukan milik orang yang berduit. Ketenangan itu bukan milik orang kaya saja, tapi ketenangan itu milik, kita akan lihat Matius 11 ayat yang ke-29. Tolong dibacakan. Di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, akan kelegaan. Yang ini tolong dibacakan Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29. Dipulahku yang kupasak dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Ketenangan milik orang kaya? No. Tetapi ketenangan milik siapa, oma-oma? Kita semua. Kita semua yang mau memikul salib. Mau memikul itu akan mendapatkan apa? Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sebagai ayat bonus, oma-oma suka kata bonus. Bonusnya ini firman, karena firman itu adalah bekal buat oma-oma juga buat setiap kita sampai kepada kekekalan, kesudahannya. Sebagai ayat bonus, Matius 11 ayat yang ke-30 sebagai ayat penutup. Matius 11 ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Amin. Amin. Tujuan Tuhan Yesus kenapa oma-oma harus memikul salib, menaruh salib di muka dunia di belakang, supaya oma-oma mengalami yang namanya apa? Beban tadi ringan, atine tadi belum sukacita. Amin. Tuhan memberkati, meteraikan firman Roh Kudus. Tolong setiap oma-oma di tempat ini Tuhan, supaya hari ini, besok sampai garis finish tetap mengalami yang namanya kelegaan, ketenangan yang bersumber dari itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk anak yang sudah memberikan firman yang luar biasa ya. Firman Yesus juga ada perbedaan. Karena Yesus itu tidak mau menangis orang seperti itu. Dia mau mengampuni orang yang berdosa. Kalau orang yang baik banyak yang mau berdosa, tapi ini kita terang berdosa. Orang yang benar, debu kayak itu tidak debu, tapi memang di mata Allah, di matanya ya Allah yang luar biasa ya. Kita akan berdoa. Adakah pokok doa Dian? Pokok doanya diberikan kesehatan yang sakit sakit. Sama apa pembelian tempat ibadah. Kalau di budget kan belum. Terus KTP-nya dan supaya keluar. Sama di budget. Sama kesehatan juga dan rumah panti ini. Mari kita berdoa ya, kita suara Seplis Dawido, terus Cynthia, terus saya Turina. Iya.
Bapak. Sekalipun kami sering gagal, tapi aku meminta kepada Roh Kudus yang selalu membukakan kebenaran. Roh Kudus sebagai penolong. Terima kasih ya Roh Kudus. Siang hari ini Bapak, anak mereka berdoa khusus untuk Bapak Mati. Jadi yang sedang sangat sakit, terus terus biasa sendiri ya Tuhan. Karena kok Maria juga yang sakit Tuhan, yang batuk-batuk pilek Tuhan, karena kok jamaah dan sembuhkan Bapak lewat obat yang mereka minum atau dengan apapun ya Bapak. Cynthia juga Tuhan yang Down syndrome Tuhan yang sederhana, tapi Kau juga mengasih Cynthia Tuhan, karena kok jamaah dan sembuhkan dan dia memberikan hari ini juga kok jamaah dan sembuhkan Bapak. Oleh bilur-bilurmu Bapak, mereka boleh sembuh. Amin. Bapak di surga, anakmu juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk Pak Chandra sebagai gembala sidang di gereja juga Ipan itu yang ada di Jargo Tuhan. Engkau tahu akan permasalahan gereja ini Bapak. Gereja ini milikmu, gereja ini semua Engkau ya Tuhan, bagian kami Tuhan yang ada saja menggembalakan domba-dombamu yang dijadikan oleh Pak Chandra ya Tuhan. Engkau tahu HDP-nya belum keluar Tuhan. Tidak tahu yang pasti ya Tuhan, Engkau akan lancarkan semuanya. Surat-surat yang belum ditandatangani kiranya Engkau berikan murah kepada orang-orang yang bertugas yang dari ini ya Tuhan. Saya ya Tuhan, bagi manusia kemudian bagi Engkau Tuhan, Engkau yang dapat mengubah hati. Engkau berikan Tuhan sehingga HDP ini Tuhan boleh keluar Tuhan, sehingga mereka boleh beribadah dengan nyaman, boleh dengan tanpa biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapak. Kami juga berdoa kering dan Pak Chandra juga mempunyai tempat ibadah untuk PI di Bojo Tuhan. Karena Engkau sendiri akan menyediakan Tuhan tempatnya Tuhan. Menuai juga yang bersama ya Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu yang melayani di sana dengan sukacita ya Tuhan. Bukan karena motivasi yang bukan daripada ya Allah. Terima kasih Bapak sekali lagi dengan roh kepada Pak Chandra yang masih muda ini Tuhan. Dapat menggembalakan domba-domba dan juga usahanya dan juga pantik ini ya Bapak. Percaya ya tempat ini tidak pernah kekurangan apapun karena Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk bergantung yang sudah Engkau yang selalu Tuhan membantu pantik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan dan setiap jiwa-jiwa di tempat ini yang percaya Engkau melihat keberadaan pantik ini Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Sekali lagi yang mengucap syukur pelayanan Bu Ana dan Pak Fitz ya Tuhan. Dan itu semua karena anugerah kami bisa melayani Engkau karena anugerah. Sebenarnya Engkau tidak perlu kami layani ya Bapak karena Engkau Allah. Malaikat-Mu sendiri akan turun melayani Engkau. Kami bisa melayani semua karena anugerah-Mu. Biarlah semua kemuliaan ini Bapak kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami yang di belakang kami tidak layak. Engkau yang kami tinggikan dan kami puji. Tidak layak kami berpujiannya. Engkau lah Bapak yang layak kami puji dan tinggikan. Terima kasih Bapak. Ampun ya Bapak dan kami melayani Engkau. Kami mempunyai motivasi yang benar daripada Engkau. Dan Engkau tambahkan kami untuk kami terus Tuhan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. Karena Engkau juga mencintai kami dengan segenap hati. Adalah kami Tuhan menjadi Engkau juga tidak setengah kami juga segenap hati ya Bapak. Terima kasih.
Rina dek. Oh iya.